Maumere, Dagale kota Ende, katanya. Kota penuh nyanyian, penuh nada-nada. Selayaknya orang timur, orang-orang Maumere di Pulau Flores menganggap seni tidak hanya bagian dari pesta. Seni adalah bagian dari hidup, penanda identitas, perawi sejarah. Tapi, seni tak hanya terbatas pada nyanyian. Tenun ikat Sika, seni wastra asli Maumere, adalah warisan memikat, karya seni hebat yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan saya, Didit Maulana, bersyukur punya kesempatan mengenal kain tenun ikat ini lebih dekat lagi. Dan kami dari Pendopo dengan senang hati turut memperkenalkan wastra Sika ini agar lebih banyak lagi orang yang mencintainya. Lewat syair-syair lama dan patung kuno perempuan menenun, kita tahu tenun ikat Sika sudah ada sejak 200 hingga 700 sebelum Masehi. Namun, lewat pemandangan sehari-hari, saya mengerti dari mana inspirasi motif-motif pada tenun lahir. Kita punya di sini ada tiga jenis motif. Jadi ada motif sebelum bangsa Portugis masuk di Pulau Flores, itu dengan istilah sebutan kami di sini itu hitam jentiu. Ada wiriwana, ada welak bola, ada lian lipa, ada belatata. Ada lagi sarung setelah bangsa Portugis masuk itu ada motif-motif. Kalau yang sekarang ada itu ada motif lea manualu. Keindahan tenun ikat ini semakin terasa ajaib karena pembuatannya masih dilakukan secara tradisional dengan alat-alat sederhana. Proses awal pembuatan benang, yang pertama itu kapas dijemur. Setelah kering ada proses pemisahan biji kapas. Setelah pemisahan biji kapas, dia menghaluskan, proses berikutnya menghaluskan. Setelah menghaluskan, dia mulai memintal jadi benang. Setelah dia memintal jadi benang, dia menggulung lagi dalam bentuk bulatan seperti bola. Harus dibuat seperti itu karena apa? Karena mudah untuk direntangkan ke papan pemidang. Setelah direntangkan ke papan pemidang, proses berikutnya itu adalah mengikat motif. Itu tahap pertamanya, dia mengikat. Setelah mengikat, dia mulai dengan proses pembuatan pewarnaan. Itu warna hitam dengan warna biru itu dari daun nila. Warna merah itu dari kulit akar mengkudu. Itu untuk proses pewarnaannya. Tenun ikat adalah bagian penting dari adat dan jadi saksi berbagai fase hidup manusianya, termasuk simbol kedewasaan perempuan Sika. Perempuan yang sudah fasih menenun, pertanda siap menikah, dengan tenun ikat pula yang jadi mas kawinnya. Kalau kain sarung double begini, belak lian lipa untuk pesta perkawinan adat, untuk pesta perkawinan nikah, pemberian belis. Kalau kain yang hanya satu lapis bisa kita kasih orang mati atau kasih waktu pesta nikah. Kalau generasi pertama itu dia belum menikah itu dia pakai galangnya cuma satu. Kalungnya satu, rambutnya dikonde, ya. Pakai sarung satu, bukan 2 lembar begini. Habis itu kalau generasi penengah, dia pakai gelangnya itu 3.
tiga. Rambutnya bisa digelenggen. Nah, pakai sobe untuk taruh kosmetik. Pakai sarungnya 1 lembar, bukan 2 lembar. Kalungnya 2 atau 3. Harus kalau generasi tua yang seperti kami pakai sarung 2 lembar jadi 1. Gelangnya 8 biji. Nah, 4. Bajunya tangan panjang. Rambutnya dilegen. Nah, bisa pakai ini melambangkan kesuburan seseorang sama tua. Artinya sudah punya cucu, cece, banyak anak. Di Maumere, semua sepakat bahwa tenun ikat adalah cinta yang patut diperjuangkan. Oke, jadi proses revitalisasi seni ikat tenun itu kami katakan dari hulu hilir ya. Kenapa? Itu pertama dari proses penanaman kembali serat dan juga tanaman pewarna sendiri. Kenapa orang Indonesia itu bangga punya budaya yang hebat ya. Tetapi benangnya digantungkan diri pada orang luar. Katakanlah benang itu diambil dari Jepang atau dari Pakistan. Maka ketika kalau orang ini ada embargo, maka ketahanan budaya lokal tidak ada, Pak. Maka harus juga ada kembali penanaman serat. Yang kedua juga kearifan lokal masyarakat adat. Bagaimana mereka tahu tanaman ini berfungsi untuk warna apa. Dan dengan ini maka terjadinya kayak berkelanjutan, sustainability ya. Jadi kayak tidak pernah habis ya. Karena itu ditanam kembali, dirawat. Dan di sini juga kami mengajarkan tentang panen lestari. Apa itu panen lestari? Ketika dia menanam kembali, dia juga harus tahu bagaimana memanen tanpa merusak lingkungan. Sehingga berkelanjutan juga. Kayaknya satu pohon, bulan ini akar bagian barat yang dipanen. Bulan berikut dikasih kompos. Bulan berikut akar bagian timur yang diambil, dipanen. Maka akar di bagian barat itu udah tumbuh lagi, Pak. Jadi dia tetap sustain. Dan juga di sini ampasnya, itu limbahnya kita kembalikan ke bumi sebagai pupuk, Pak. Dan di sini juga ada revitalisasi di desain, Pak. Banyak ibu-ibu mengatakan bahwa orang Jakarta tidak suka motif begini. Jadi perlu adanya harus revitalisasi. Kita harus tahu dulu selera pasarnya apa. Mereka tidak mau rame, Pak. Kita desain motifnya sederhana aja. Ya harus direvitalisasi. Perubahan itu perlu, tapi jangan tercabut dari akarnya, Pak. Itu yang tetap kami mempertahankannya, Pak. Ya. Karena itu, bersama dengan pendopo, berbagai upaya revitalisasi dilakukan. Untuk melestarikan budaya, saya selalu mengerjakan motif-motif kain-kain tenun tua dan juga menggunakan bahan-bahan pewarna alam seperti zaman-zaman dulu yang diajarkan oleh nenek moyang keluarga saya turun-temurun. Nenek moyang saya itu awalnya dari Beliran Sina, itu juga mengerjakan warna alam. Akhirnya saking melihatnya tiap hari, akhirnya jadi tertarik dan penasaran bagaimana bahan-bahan dari alam bisa menghasilkan warna. Akhirnya saya tertarik dan mencoba dan akhirnya bisa. Pelan-pelan bisa melestarikan budaya. Jadi kalau untuk pendekatan atau menghapus persepsi masyarakat itu kita pendekatannya pelan-pelan. Kita ke kelompok, kita mulai
belajar bagaimana kembali ke alam, dan juga kita mulai promosi di sosial media bahwa kita muda, kita bisa, kita berbudaya, dan kita bisa berkarya. Kelompok kami ini yang sekarang mungkin supaya lebih solid ke depannya tetap bersama. Saya juga ingin menghimbau anak muda di Sika untuk bergabung di Ikat Flores Kreatif. Kita bebas berinovasi dan berkreativitas. Oke. Harapannya sederhana sih, supaya penenun lokal ini bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan pada akhirnya kebudayaan Sika ini bisa terus dilestarikan lintas generasi. Kini, puluhan motif tenun Sika telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis. Artinya, menerima perlindungan hukum kekayaan intelektual. Demi karya tenun ikat Sika tetap menjadi milik masyarakat Maumere. Di akhir perjalanan, kita menyadari bahwa tenun ikat Sika tak hanya kelindan antara benang dan pewarna alam, tapi juga kelindan manusia dan budaya, serta kelindan Maumere, hari ini, masa lalu, dan masa depan.